Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama dengan saya. Dan di video kali ini saudara, saya ingin menjawab satu pertanyaan lagi berkaitan dengan neraka. Yang pertama, apakah neraka itu ada ataukah hanya suatu kebohongan? Yang kedua, apa mungkin Allah yang penuh kasih berubah menjadi Allah yang jahat? Nah, kalau kita bicara tentang neraka, saudara, maka ada kelompok yang percaya adanya neraka dan juga ada kelompok yang tidak percaya adanya neraka. Yang percaya adanya neraka, saudara, karena mereka menyoroti dua sifat Allah. Yang pertama, Allah penuh kasih, dan yang kedua, Allah juga adil, saudara. Tapi yang tidak percaya adanya neraka, mereka hanya menyoroti bahwa Allah itu penuh kasih, dan mereka membuang bahwa Allah itu juga adil, saudara kasih. Nah, mari kita perhatikan pertanyaan ini, saudara. Yang pertama, saudara kasih, apakah neraka itu benar ada ataukah hanya suatu kebohongan? Jelas, saudara, neraka itu benar ada dan itu bukan suatu kebohongan. Sebenarnya banyak yang bicara, saudara, tentang neraka, saudara, ya. Para rasul, lalu tokoh-tokoh Alkitab bicara tentang neraka secara implisit. Tapi saya ingin mengangkat, saudara, perkataan dari Yesus tentang neraka secara eksplisit, saudara. Perhatikan bagian-bagian ini, saudara. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Matius 5 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika suatu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Matius 10 ayat yang ke-28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius 23 ayat 33. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Lukas 12 ayat yang kelima. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia, saudara. Nah, dari beberapa perkataan dari Yesus tentang neraka secara eksplisit, saudara kasih, saya ingin memberi kesimpulan, saudara, jika neraka suatu kebohongan, saudara, maka secara tidak langsung Anda sedang berkata bahwa Yesus sedang berkata bohong, saudara. Bagaimana mungkin Yesus berkata bohong? Jika Yesus berkata bahwa neraka itu ada, berarti neraka benar-benar ada, dan itu bukan suatu kebohongan, saudara. Nah, pertanyaan yang kedua, saudara, apa mungkin Allah yang penuh kasih berubah menjadi Allah yang jahat? Dalam hal ini, adanya neraka membuat kelompok orang yang hanya menyoroti kasih Allah, mereka menganggap bahwa Allah itu jahat dengan adanya neraka, saudara kasih. Apakah hanya karena adanya neraka, lalu Allah disebut Allah yang jahat, saudara? Jelas tidak, saudara. Karena kelompok orang tersebut hanya menyoroti kasih Allah, saudara, tidak menyoroti keadilan Allah, saudara kasih, ya. Karena Allah tidak sekedar penuh kasih, tapi juga Dia Allah yang adil. Memang benar Allah penuh kasih, tapi keberadaan neraka bukan menunjukkan bahwa Dia Allah yang jahat, justru menunjukkan Dia Allah yang adil, saudara. Perhatikan Nahum 1 ayat yang ketiga. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang tidak bersalah, saudara kasih. Ayub 10 ayat yang ke-14. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku, saudara kasih. Jadi perhatikan di sini, saudaraku, adanya neraka bukan menunjukkan bahwa Allah tidak punya kasih, tapi justru menunjukkan Dia Allah yang adil, saudara. Oleh karena itu, saudara kasih, percayalah kepada Yesus supaya saudara tidak mengalami kebinasaan, tapi hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara kasih. Tapi jika sampai
hidup saudara, saudara tidak percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku, maka neraka akan menjadi bagianmu, saudara kasih. Bagian yang terakhir, saudara, Wahyu 21 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang penakut. Yang kedua, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Inilah jawaban yang saya bisa sampaikan kepada saudara, bahwa neraka itu benar-benar ada dan bukan suatu kebohongan. Tapi bagi yang percaya kepadanya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. God bless you.